Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini, rasa syukur kita kepada Tuhan begitu besarnya. Karena Allah masih mempercayakan kepada kita semua, dalam walaupun secara online tetap kita melaksanakan ibadah. Dan saya percaya berkat Allah akan melimpah atas kehidupan kita semua. Karena Tuhan memberikan yang terindah, yang terbaik atas kehidupan kita. Jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah. Yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu. Jadikan aku indah. Haleluya. Yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Hanya ku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu. Taat dan setia. Haleluya. Kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Karena Allah kita Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia mampu memberkati, Dia mampu memulihkan, bahkan Dia mampu menyembuhkan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini, di mana Engkau masih ada untuk memberkati, memulihkan kami, bahkan memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Di mana kami bisa beribadah, semua itu karena karya-Mu, karena anugerah-Mu yang Kau masih limpahkan. Biar Engkau mengurapi kami, urapi sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami percaya hikmat marifat daripada Allah, bahkan berkat-Mu akan Kau limpahkan atas kehidupan kami. Dan kami percaya sore hari ini atau malam hari ini Kau memberkati kami, Kau melimpahkan segala kehidupan kami, bahkan Kau memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya katakan shalom dan saya percaya berkat Allah akan dilimpahkan atas kehidupan kita. Dan kalau kita merasakan berkat Allah itu suatu hak kita. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita bersyukur dalam segala hal yang kita hadapi, bahkan kita taat dalam segala hal, maka berkat itu akan dilimpahkan, bahkan menyertai dalam kehidupan kita. Dan saya percaya semua sidang jemaat pun akan merasakan berkat itu atas kehidupan kita. Bukan kita mencari, tapi berkat akan mengikuti karena kita orang-orang yang taat kepada Tuhan. Aku diberkati. Haleluya, kita pujikan dengan kesungguhan hati, dengan sorak-sorai. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa rasaku limpahkan segalanya, Dan anugerahnya Haleluya, aku diberkati. aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, dengan sukacita surga kita akan memujikan kasih setiamu. kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. haleluya. Sekali lagi aku diberkati, Aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya, kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, besar anugerahnya dan besar kuasanya atas kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mengandalkan sepenuhnya hidup kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, kebenaran Allah akan menuntun
dalam sepanjang kehidupan kita. Pertolongan-Mu. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. pertolongan-Mu, Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kita pujikan sekali lagi dengan segenap hati kita. Hatiku tenang, Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. pertolongan-Mu, Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. sekali lagi pertolongan-Mu dengan segenap hati kita. Haleluya. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kini mataku Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada. Kita satu di dalam doa, mohon kuasa pertolongan Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah memuji mengagungkan Engkau sekarang,
kami mau mendengarkan firman-Mu yang kami butuhkan di hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu tanpa kuasa firman dalam urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, maka kekuatan tidak ada pada kami. Untuk itu Bapa, mari Engkau tolong kami, urapi dengan kuasa urapan Roh-Mu, supaya kami mampu Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh sampai mengerti, yakin praktek firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang boleh menyaksikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Untuk itu sekali lagi serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau masih didapati kekurangan dalam hidup kami, ampuni supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siapkan tanah hati untuk firman-Mu Tuhan. Namun kalau ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu dalam jalannya pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, memberitakan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah sore malam hari ini juga kesempatan buat kita untuk kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi kehidupan yang bisa menjadi saksi dan kesaksian yang benar. Ya, untuk itu biarlah Tuhan akan tolong. Mari kita masih tetap pada tema saksi dan kesaksian. Ya, kita sudah mempelajari ada dua macam saksi dan kesaksian. Ya, sudah diterangkan pada ibadah-ibadah yang lalu, yaitu saksi palsu atau saksi dusta. Yang kedua yaitu saksi kebenaran. Tapi malam hari ini kita masih mau mempelajari tentang saksi palsu atau saksi dusta. Ya, supaya kita tahu, ya, sehingga kita tidak masuk di dalam kehidupan yang menjadi saksi palsu atau saksi dusta di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita sudah mempelajari ya tentang saksi palsu itu adalah hamba Tuhan ataupun pelayan Tuhan yang mendengarkan firman yang benar, di mana saat itu ada dua saksi yang sudah mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Ya, dua saksi ini menyaksikan ya apa yang dikatakan Yesus, tetapi yaitu karena mereka tidak percaya, melaporkan bahwa Yesus sudah mengatakan ya bait Allah akan dibongkar, dalam 3 hari akan dibangun kembali. Ya, tetapi dua saksi ini nggak percaya, dibangun 46 tahun kok mau dibongkar, dibangun kembali dalam 3 hari ini. Ya, ini membuktikan yaitu saksi palsu itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah mendengar firman yang benar ya, dari Yesus sendiri, di mana Yesus mengatakan, aku akan merobohkan bait Allah, membangun dalam 3 hari. Ya, tetapi tidak percaya dan tidak melakukannya, sehingga tidak mengalami penyucian. Sudah mendengar firman tapi tidak melakukan, berarti tidak mengalami penyucian, tidak mengalami keubahan hidup, tetap manusia daging. Ya, bagaikan bait Allah jasmani yang dikuasai oleh roh antikris. Kita sudah pelajari yang lalu, yaitu roh antikris, yaitu roh jual beli dan roh jengkel. Roh jual beli sudah diterangkan dalam ibadah doa lalu, roh jengkel diterangkan dalam ibadah raya waktu hari Minggu ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, padahal yang Yesus maksudkan dengan bait Allah bukan hal yang jasmani itu, tetapi yaitu tubuhnya sendiri. Ya, pembangunan
tubuh Kristus. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan untuk kita mengerti sehingga kita tidak masuk terjerumus menjadi saksi yang palsu. Jadi sekali lagi saksi palsu adalah hamba Tuhan atau anak Tuhan yang menentang atau menghalang-halangi pembangunan tubuh Kristus. Tadi dua saksi itu ya, mengatakan, ya, Yesus mengatakan dirobohkan 3 hari. Ya, itu pembangunan tubuh, tapi ditentang, dihalang-halangi. Akibatnya kalau menghalang-halangi atau menentang pembangunan tubuh Kristus, maka kehidupan ini akan masuk dalam pembangunan tubuh yang lain, yaitu pembangunan tubuh Babel. Sebab itu harus hati-hati. Jangan sampai kita menentang atau menghalangi dalam pembangunan tubuh Kristus. Sampai tubuh Kristus yang sempurna. Di dalam Wahyu 17 ayat yang kelima. Wahyu 17 ayat yang kelima. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian. Babel di sini digambarkan pelacur besar. Bukan pelacur biasa, pelacur besar. Jadi kesimpulannya saksi palsu adalah kehidupan yang sudah mendengar firman pengajaran benar tetapi mempertahankan manusia daging. Tidak mau untuk menerima firman, apalagi melakukan firman Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Kemudian saksi palsu itu juga tadi menentang pembangunan tubuh Kristus. Ya, jangan kita akhir-akhir menentang pembangunan tubuh Kristus. Sebab tubuh Kristus akan dan harus terbentuk saatnya menjadi sempurna. Yang harus kita hati-hati atau waspadai bahwa banyak yang mengira bahwa kita melayani tubuh Kristus padahal masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Ini yang seringkali kita tidak sadari. Nah, untuk itu kita harus mengerti ya, apa atau bagaimana praktek sehari-hari masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Ini kita harus mengerti, jangan sampai kita tidak sadar rasanya melayani tapi masuk di dalam tubuh Babel. Ya, prakteknya sehari-hari atau tandanya ya, masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Yang pertama yaitu tadi ada istilah pelacur, maafkan. Ya, seorang pelacur menunjuk kepada ketidaksetiaan. Jadi praktek pertama ya, ya, menentang ya, masuk dalam menentang tubuh Kristus, masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Praktek yang pertama tadi tidak setia kepada satu firman pengajaran yang benar. Sehingga kehidupannya akan terombang-ambing oleh ajaran-ajaran lain. Ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pelacur juga berarti tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Hati-hati ini. Rasanya menjadi hamba, merasanya menjadi pelayan tetapi tidak setia. Ya, ini. Sehingga tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ya, dalam beberapa ibadah Tuhan mengingat jangan tinggalkan ibadah pelayanan. Kalau sudah punya rencana, kalau sudah tinggalkan cepat-cepat kembali. Supaya tidak masuk di dalam yaitu pembangunan tubuh Babel ini. Di dalam Mazmur 137
Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Di mana? Di tepi sungai Babel. Apabila kita mengingat Sion, sudah ada duduk di tepi sungai Babel menangis. Kenapa? Karena mengingat Sion. Ayat 2, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Kalau kita kembali melihat di dalam ayat 1 dikatakan banyak kehidupan anak Tuhan yang berada di tepi sungai Babel. Dan di sana mereka menggantungkan kecapi. Kecapi itu adalah alat musik yang sudah melayani, termasuk musik, termasuk jabatan yang lain. Tapi menggantungkan kecapi sama dengan menggantungkan jabatan pelayanan. Pohon gandarusa itu gambaran hamba Tuhan. Pohon gandarusa di tepi sungai Babel itu sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidupnya terikat pada Babel, terikat pada kepentingan diri sendiri. Ada keegoisan, sudah dipelajari juga yang lalu. Akibatnya apa? Akibatnya suatu waktu akan menggantungkan kecapi, artinya tidak setia, bahkan tinggalkan jabatan pelayanan. Seperti apa? Seorang petinju menggantung sarung tinjunya, udah gak main lagi, gak tinju lagi. Ini saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hari-hari kita mau untuk lebih memperhatikan, hati-hati di sini. Di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5, Matius 37 ayat 27, 3 sampai 5 ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dan menggantung diri. Jadi di sini kita melihat setelah mendapat uang, Yudas yang terus mengejar uang. Tetapi di saat dia melihat Yesus itu digantung di atas kayu salib, akhirnya Yudas menggantung diri. Artinya kalau kita menggantung kecapi, tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayan, meninggalkan jabatan, menggantung kecapi, akan berakhir dengan menggantung diri. Menggantung diri artinya menjadi kecewa, putus asa, dan meninggalkan Tuhan seperti Yudas tadi.
dia putus asa, kecewa. Dia menyadari dia salah, tapi sudah terlambat. Dan menggantung diri, kecewa, putus asa, sampai tinggalkan Tuhan. Dan juga menolak korban Kristus. Kalau menolak korban Kristus sama dengan tetap mempertahankan dosa. Sebab yang digantung sebenarnya itu hanya Yesus. Di mana dia harus menanggung kutukan dosa ini. Di dalam Galatia 3 ayat 13, Galatia 3 ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menanggung kutukan dosa. Artinya hidupnya susah payah, penuh tangisan seperti Yudas sampai kebinasaan. Jadi biarlah hari-hari ini, biarlah kita mau kembali setia dan baik, setia dan benar, setia dan bertanggung jawab dalam ibadah dan pelayanan. Untuk apa? Supaya kita berada di tepi sungai air kehidupan. Sehingga di sana kita akan merasakan kebahagiaan. Bukan di tepi sungai Babel. Tidak setia meninggalkan pelayan yang nanti akibatnya juga binasa. Menggantungkan kecapi, meninggalkan ibadah pelayan sampai nanti menggantung diri kehidupannya seperti Yudas. Matius 25 ayat yang ke-21. Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi kalau kita setia, baik, setia dan benar, setia bertanggung jawab, itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Supaya kita bisa dipercaya dalam pelayanan yang lebih besar, yaitu pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Sehingga kita akan merasakan kebahagiaan surga. Berada di tepi sungai air kehidupan atau takhta surga. Tetapi kalau tidak setia, kehidupan itu akan ditarik oleh Babel sampai berada di tepi sungai Babel tadi. Ya, itulah praktek masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Ya, yang pertama, karena tidak setia, tidak bertanggung jawab dalam ibadah pelayan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Perkara yang kecil. Mungkin saudara merasakan ini, yang sudah dipanggil, dipilih untuk menerima jabatan pelayan dan karunia. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Setia dilakukan, Tuhan akan berikan yang lebih besar, kepercayaan yang lebih besar. Terus diberikan kepercayaan yang lebih besar. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Untuk itu mari kita mau hati-hati. Kita melayani,
Tapi jangan sampai masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Rasanya melayani, tapi arahnya tubuh Babel. Kita harus tahu, karena tidak setia dan tinggalkan jabatan pelayanan. Yang kedua, praktek masuk dalam pembangunan tubuh Babel yang kedua, yaitu egois. Egois itu hanya mementingkan diri sendiri, mungkin mementingkan kelompok sendiri ini. Yesaya 14 ayat 22 sampai 23. Yesaya 14 22 sampai 23. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini praktik yang kedua masuk pembangunan itu Babel, yaitu egois. Ya, prakteknya egois. Tadi seperti rawa. Ya, tahu rawa ya? Ya. Rawa yang hanya menerima air, tapi tidak mau mengalirkan ke tempat lain, itu rawa. Airnya di situ tenang. Ya. Karena tidak ada aliran. Menerima ya, air tapi tidak mengalirkan ke tempat lain. Artinya kita hanya mau menerima berkat jasmani ataupun berkat rohani, tapi tidak mau menjadi saluran berkat jasmani ataupun rohani bagi orang lain. Ya. Jadi berkat jasmani, ya, itu dia. Kalau kita egois kita tidak bisa. Ya, ini keegoisan kita, tidak bisa mengalirkan berkat. Sudah terima berkat, tidak mengalirkan berkat. Bukan jasmani saja, tetapi rohani. Kalau kita sudah mendapat berkat rohani, kenapa kita tidak menyalurkan pada orang? Itu merupakan satu kesaksian. Ya. Praktek egois yang kedua, tidak mau memberi dan juga mengunjungi bagian tubuh Kristus yang membutuhkan atau yang lemah. Ini sama dengan kambing. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini kita harus hati-hati. Ya. Ini praktek yang kedua, yaitu egois. Dalam Matius 25 ayat 40-46 tadi. Matius ya, 25, 45-46. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini ya, sifat egois. Apa yang tidak kita lakukan sementara digerakkan oleh firman pengajaran yang benar, nanti harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kehidupan yang tidak mau melakukan ya, karena tidak mau berkorban. Sehingga satu waktu orang ini tidak bisa melayani lagi, tidak bisa melayani pembangunan tubuh Kristus, dan kehidupan ini akan berada pada tubuh Babel. Artinya berada pada kutukan dan kebinasaan.
Jadi kalau seperti rawa tadi dan kambing, ya, yang ada di sana adalah timbunan garam, artinya tidak ada kehidupan. Ya, kalau di satu tempat itu ada timbunan garam, berarti tidak ada apapun yang hidup. Ikan tidak ada, binatang kecil enggak ada. Karena ada tumpukan barang, ya, timbunan garam, ya, sama dengan tidak ada kehidupan. Ya, ini ya, kalau kita masih egois, sekalipun ibadah pelan mengarah kepada pembangunan tubuh Babel. Ya. Yeskiel 47 ayat 11. Yeskiel 47 ayat yang ke-11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Ia menjadi tempat mengambil garam. Ya, tidak menjadi tawar. Jadi kalau dilewati oleh air sungai kehidupan, justru airnya akan menjadi tawar dan ada kehidupan di sana. Nah, jadi ya, kalau di rawa-rawa egois, dialiri air kehidupan, ya, dilewati air sungai kehidupan, airnya akan menjadi tawar dan ada kehidupan di sana. Timbunan garam itu sama dengan timbunan dosa. Tidak ada kehidupan jasmani dan rohani sampai kebinasaan. Jadi mari kita harus memperhatikan gerak akan firman Tuhan di hari-hari akhir ini. Biar kita memperhatikan gerakan firman Tuhan. Untuk itu, ya, saudara ikuti gerak firman Tuhan. Dari hari ke hari. Ya, sebab firman Tuhan itu bergerak terus. Apalagi di dalam pengembalaan. Berurut terus. Bergerak terus. Sekalipun ada bagian yang diulang. Itulah menunjuk pada sistem pengembalaan. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita rela mengorbankan apapun juga, kecuali firman pengajaran benar untuk pembangunan tubuh Kristus, maka hidup kita menjadi timbunan kasih Allah dan timbunan berkat Tuhan. Amin. Mau menjadi timbunan kasih Allah dan timbunan berkat Tuhan? Perhatikan gerak firman Tuhan di akhir zaman ini. Di dalam kitab Daniel dituliskan tutup, meterai, jangan dibuka sampai akhir zaman. Inilah sekarang akhir zaman. Firman Tuhan di mana-mana dibukakan untuk kita. Rahasianya diungkapkan. Tapi yang benar, ayat benarkan ayat. Diungkapkan semua. Kita semakin mengerti, kita semakin jelas di hari-hari akhir ini. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu mengorbankan segala sesuatu untuk pembangunan tubuh Kristus kecuali firman pengajaran yang benar. Jangan dikorbankan. Praktek yang ketiga, masuk dalam pembangunan tubuh Babel yang ketiga, yaitu karena kehidupan dikuasai roh jahat dan roh najis. Nah, dikuasai roh jahat dan roh najis. Wahyu 18 ayat yang kedua. Wahyu 18 ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya,
sudah roboh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi kita harus hati-hati. Kalau persekutuan tidak dikepalai oleh Yesus, tidak dikepalai oleh firman pengajaran yang benar adalah pribadi Yesus, nanti pasti akan dikepalai oleh roh jahat dan roh najis yang mengarah kepada Babel. Nah, persekutuan ini dimulai dari dalam menikah. Ya, maka nikah harus diperhatikan. Jangan dimulai dengan roh jahat, roh najis. Ya, tidak ada dalam kekudusan ini. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, sehingga jangan bersekutu atau jangan coba-coba bersekutu tanpa kepala yang benar. Bersekutu juga dalam nikah, tapi tanpa kepala yang benar. Jadi roh jahat bagikan serigala, yaitu dosa kejahatan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya. Jadi akar kejahatan cinta akan uang, memburu uang, sehingga menyimpang dari iman, sama dengan menyiksa diri dengan berbagai duka. Itu dialami oleh Yudas. Akar kejahatan tadi terikat akan uang. Semua kita membutuhkan uang dan kita boleh untuk menerima berkat untuk pemeliharaan secara jasmani. Ya, tetapi jangan itu menjadi terikat. Ya. Sebab akar kejahatan adalah terikat akan uang. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Saya masih ingat almarhum Bapak Pendeta Pong Tunggaleba mengatakan, kalau kamu diberkati oleh Tuhan, ya, jangan kamu menjadi hambanya uang. Ya. Tetapi pakailah uang itu menjadi hambamu. Hei, uang, aku mau pergi ke Jakarta, beli tiket. Jangan bisa beli tiket tetapi naik bus Soro. Ini diperintah uang, beli tiket, naik pesawat. Ini salah satu contoh. Nah, oleh karena yaitu terikat uang, yang pertama adalah kikir. Kikir itu tidak bisa memberi, bahkan sampai buat diri kita sendiri tidak bisa memberi, saking kikirnya. Tahu ya, kikir pelit. Ini ada satu kesaksian, mungkin saya pernah saksikan. Ada seorang yang kehidupannya itu sukses di atas. Ya, dia punya ladang kontainer di pelabuhan. Dia tinggal di rumah yang lama. Ya, di belakang kantor pos besar di Surabaya. Rumah tingkat 2 tapi kuno dulu. Dan dia tidak punya mobil. Ya. Satu saat
saudara dikasih Tuhan. Ya. Dia pergi ke tempatnya sekretaris. Istri dia pergi ke tempat sekretaris yang di mana perusahaan. Ya. Melihat, loh, sekretarisnya rumahnya bagus, rapi. Sekalipun tidak mewah, tetapi rapi, bagus. Loh, aku kok tinggal kayak di Pekupon, tahu Pekupon? Ya. Kuno, ya, tempatnya kuno, lama. Dia berpikir. Dan kemudian satu saat ada KKR, kalau nggak salah dulu di Koskit, ya, suaminya juga datang. Ya, suaminya datang. Ya, dia kemana-mana naik taksi. Tapi setelah mendengarkan firman Tuhan, dia menunggu sampai semua selesai. Dia ketemu dengan Umpong almarhum. Dia menyatakan kehidupannya, mobil mungkin dia bisa beli berapa, rumah juga. Tetapi buat dirinya sendiri dia kikir. Tidak bisa memberi bagi karena keterikat akan uang itu. Sehingga mau beli mobil, nanti pajaknya, supirnya segala macam. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi akar kejahatan terikat akan uang, artinya kikir sampai tidak bisa memberi sekalipun untuk diri kita sendiri. Dan akar kejahatan terikat akan uang, arti kedua serakah. Ini pasangannya, kikir dan serakah. Serakah itu merampas hak orang lain. Terutama haknya Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Kalau saya menyampaikan tentang bicara itu haknya Tuhan, persembahan khusus, ya, jangan berpikir bahwa itu untuk pribadi saya. Itu saudara mengembalikan miliknya Tuhan. Dan Tuhan ajarkan supaya kita tidak serakah. Tidak kikir, tidak serakah. Ya. Biar dikatakan apapun, saya tetap memberitahukan. Karena ini adalah merupakan perintah Tuhan. Setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Dan itu banyak dialami oleh sidang jemaat yang mengembalikan puluhan persembahan kecil. Tapi terus meningkat, saya bisa melihat. Terus meningkat. Diberkati oleh. Karena kita sudah tahu itu merupakan satu siklus. Ini saudara dikasih Tuhan. Perhatikan ini. Ya, supaya kehidupan ini lepas dari akar kejahatan, terikatan akan uang. Sehingga tidak kikir, sampai kikir tidak bisa memberi buat diri sendiri. Lepaskan itu. Jangan serakah. Ya, merampas hak orang lain, terutama haknya Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajarkan, ya, ini saya terima, ya, dari guru, yaitu Bapak Pendeta Pong almarhum. Kalau kita menerima berkat dari Tuhan, nomor satu, apa yang harus kita lakukan dari berkat Tuhan? Halo? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama. Ayo yang ada di sini, mengembalikan miliknya Tuhan. Baru yang kedua, itu yang diajarkan. Yaitu mengingat kepada orang lain yang membutuhkan. Baru itu nanti, yaitu untuk kita. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Seringkali kita terbalik. Ya.
Mari kita belajar supaya tidak terikat akan uang. Ya. Dan akar kejahatan terikat akan uang kecuali kikir serakah. Juga yang ketiga, mencari uang dengan cara tidak halal. Di luar kebenaran firman Tuhan. Itu roh jahat. Roh najis tadi bagikan burung, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Itu roh najis. Lukas 17 ayat 26 dan 27. Lukas 17, 26 dan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi seperti zamannya Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Pada akhir zaman menjelang Yesus datang kali kedua, menjelang anak manusia datang kali kedua. Jadi dosa kejahatan dan dosa kenajisan inilah yang akan mengembalikan dunia kembali seperti zamannya Nuh. Sehingga hidup dalam puncaknya dosa sampai penghukuman Tuhan datang dalam wujud api dari langit yang memusnahkan. Saudara, di dalam dunia ini, di mana ada udara sekarang ini, di sana ada serigala dan burung. Ada roh-roh jahat, roh najis bergentayangan nih. Untuk itu kita harus hati-hati. Di mana tidak ada firman pengajaran yang benar, di sana akan ada serigala dan burung. Saudara, kalau pada zamannya Nuh, hanya 8 orang yang selamat. 8 orang itu Nuh, istri, 3 anaknya, suami istri. Itu bicara keselamatan mempelai. Hanya sedikit yang selamat. Dari sekian banyak orang yang ada di zaman Nuh, hanya 8 orang. Hanya sedikit, sangat sedikit yang selamat. Akhir zaman ini juga akan kembali seperti zamannya Nuh. Hanya sedikit yang akan bertahan untuk masuk dalam keselamatan mempelai. Untuk itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak masuk dalam keselamatan mempelai. Nah, mari ya. Sore malam hari ini kita mau kembali belajar dari zamannya Nuh. Ada 3 hal yang harus dijaga supaya kita masuk keselamatan mempelai. Tidak masuk di dalam pembangunan tubuh Babel yang akan binasa. Hal pertama yang harus dijaga supaya kita masuk keselamatan mempelai, yaitu kita harus menjaga hati nurani. Ya, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Itu yang harus dijaga, hati nurani. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi pada zaman Nuh, hati nurani manusia itu Tuhan katakan cenderung jahat. Ini yang katakan Tuhan loh. Kalau hati nurani jahat,
pasti diseret Babel dan menuju pada puncaknya dosa. Dulu Nuh naik di dalam bahtera selamat. Bagi kita sekarang, kita harus mau masuk baptisan air yang benar supaya kita selamat. Bertobat, memberi diri dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, kita selamat. Ya, jadi ini sudah dikasih Tuhan. Kita harus masuk ke baptisan air yang benar. Satu baptisan air yang benar. Ya. Banyak cara baptisan. Tapi baptisan yang benar hanya satu, yaitu seperti Yesus dibaptis. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 20 dan 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sudah mempersiapkan bahtera hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau masuk baptisan air yang benar, kita juga akan bangkit dalam hidup yang baru, ada keubahan. Yaitu hidup dengan hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik bukan sekedar orang itu baik memberi ini dan itu. Hati nurani yang baik adalah hati yang taat dengaran. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, hati nurani yang baik, yaitu hati di mana kita menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Bukan untuk menghakimi orang lain. Kalau ditemukan ada yang tidak beres, bisa dibereskan supaya menjadi benar. Dibereskan supaya benar. Hati nurani yang baik itu hati tadi yang taat dengaran kepada firman Tuhan. Saudara, kalau kita taat dengaran, kita tidak akan dihanyutkan oleh roh jahat dan roh najis. Ya, jadi hal yang harus dijaga supaya kita masuk keselamatan, menjaga hati nurani yang baik itu. Kemudian yang kedua ya, itu Kejadian 6 ayat yang ke-15 ya. Kejadian 6 ayat yang ke-15 ya. Dan 16. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas ini. Ya. Jadi ya, 3 hal harus dijaga untuk kita masuk dalam, yaitu keselamatan mempelai. Yang pertama, menjaga hati nurani yang baik, menyadari ada sesuatu yang tidak beres, segera dibereskan, dan taat dengaran. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat dalam kejadian tadi, bahtera Nuh itu ada tingkat 3, bawah, tengah,
dan atas. Ini sama dengan menunjuk tabernakel dengan 3 bagian. Jadi hal kedua yang harus dijaga masuk bahtera, yaitu masuk tabernakel. Ya, masuk dalam ibadah dengan sistem pengembalaan, sistem tabernakel. Tadi bawah, tengah, dan atas. Ya, inilah sistem tabernakel. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ini tidak dipas-paskan, tapi ini semua menunjukkan bahwa ini semua dari Tuhan. Tentang tabernakel secara rohani, ini juga dari Tuhan. Bukan secara jasmani, sudah tidak ada, tetapi secara rohani. Jadi bahtera 3 tingkat sama dengan tabernakel dengan 3 bagian. Jadi hal kedua yang harus dijaga yaitu masuk bahtera, masuk tabernakel, sama dengan masuk dalam ibadah dengan sistem pengembalaan, sistem tabernakel. Sehingga dengan tergembala kita akan menjadi kehidupan yang dikhususkan. Inilah kehidupan yang selamat. Dalam Imamat 21 ayat 12, Imamat 21 ayat yang ke-12, janganlah ia keluar dari tempat kudus. Kalau dalam tabernakel dalam ruang suci, tekun dalam 3 macam ibadah, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepala. Akulah Tuhan. Jadi kalau dikhususkan, kita akan menjadi biji matanya Tuhan. Dikhususkan tadi artinya dipanggil, dipilih, dan setia. Ya, dipanggil, dipilih, dan setia. Ya. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi bukan sekedar terpanggil dan dipilih saja, tapi juga harus setia. Ini hal yang kedua. Yang ketiga yang harus dijaga yaitu supaya kita hidup tetap di dalam tangan Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Kejadian 7 ayat yang ke-16. Kejadian 7 ayat yang ke-16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi yang menutup bahtera Nuh itu adalah tangan Tuhan. Orang-orang teriak, Nuh bukain pintu dong, bukain pintu dong. Tapi Nuh mengatakan, aku gak bisa buka pintu itu. Karena yang menutup itu adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang menutup, pasti Tuhan menutup dengan rapat. Sulit dan bahkan tidak bisa untuk dibuka. Tuhan mengatakan, aku akan buka pintu. Tidak ada yang menutup, tapi juga dikatakan kalau ditutup tidak ada yang bisa membuka. Dulu tangan kasih karunia Tuhan menutup pintu
Baktera Nuh dengan rapat-rapat. Mungkin yang punya kodenya cuma Tuhan. Kalau sekarang, kalau hati nurani kita baik dan tergembala sungguh-sungguh sampai hidup suci, maka tangan kasih karunia Tuhan akan memeluk kita erat-erat. Tidak boleh goyah sedikit pun. Mari, pelayan siap. Ya. Jadi hasil yang ketiga ini harus dijaga. Supaya kita tetap hidup di dalam tangan Tuhan. Karena tangan kasih karunia Tuhan memeluk kita erat-erat. Sehingga tidak boleh goyah sekalipun. Seperti tadi Tuhan menutup pintu rapat-rapat. Ya. Kalau tangan kasih Tuhan memeluk kita erat-erat, tidak bisa goyah sedikit pun. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya yang pertama, tangan anugerah Tuhan sanggup memelihara hidup kita di tengah kemustahilan. Amin. Kita sedang menghadapi keadaan-keadaan yang begitu sangat parah oleh karena pandemi ini. Mustahil karena masih belum terselesaikan. Tapi tangan anugerah Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Amin. Semua sidang jemaat mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Dan hasil yang kedua, tangan anugerah Tuhan sanggup melindungi kita. Melindungi kita mulai dari dalam nikah kita, dari pencobaan, dari dosa-dosa, dari penyakit yang sekarang sedang merambak ini, sampai masa antikris berkuasa di bumi nanti selama 3,5 tahun itu akan dilindungi. Mulai dari nikah dilindungi sampai nikah itu bisa mencapai nikah yang rohani. Dan tangan anugerah Tuhan sanggup menyelesaikan apa? Semua masalah kita tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, tangan anugerah Tuhan sanggup menyucikan kita dan juga mengubahkan kita sampai mencapai kepada kesempurnaan. Masuk dalam tubuh Kristus yang sempurna, masuk dalam kesempurnaan mempelai seperti Nuh selamat. Kita pun sampai akhir nanti selamat. Karena zaman Nuh itu akan kembali lagi di akhir zaman ini. Untuk itu jangan menjadi saksi palsu atau kesaksian palsu yang masuk di dalam pembangunan tubuh Babel. Tapi mari kita mau untuk lebih sungguh-sungguh di hari-hari ini. Menjaga kehidupan kita. Ya, supaya kita tidak masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Tapi masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kebahagiaan ada dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun kita menghadapi banyak hal. Di akhir zaman ini, menghadapi masalah yang sedang kita alami saat ini, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Amin. Melindungi kita dari segala ancaman apapun juga. Dan kalau ada masalah-masalah, Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kita. Dan firman Tuhan menyucikan dan mengubahkan kita sampai sempurna. Tuhan memberkati kita. Saya undang sidang jemaat ya, untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan yaitu perjamuan, roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Kita pujikan sambil kita bangkit berdiri bersama. Kau telah memilihku.
dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Alat kerajaanmu. betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada celah. Jadikan aku mesta doamu bagi keselamatan bangsaku. Dari atas kembali. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesta doamu bagi keselamatan bangsaku. Dari atas kembali kita pujikan Tuhan. Jangan sia-siakan pilihan Tuhan. Ya, satu anugerah yang besar. Dunia Haleluya Yesus. betapa aku bersyukur padamu, Haleluya. ya Tuhan Hanya ucapan syukur karena anugerah Allahku. ya Yesus. Oh, Engkau telah memanggil kami, Engkau memberi kesempatan kami untuk melipat alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku jadikan kami bait suci Tuhan yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan sekali lagi bangsaku. oh, jadikan aku bait Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan
Haleluya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Jadikan kehidupan ini Tuhan seperti firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh masuk dalam pembangunan tubuh-Mu yang sempurna Tuhan. Untuk itu kalaupun saat-saat ini yang lampau ke belakang masih Bapa menjadi kehidupan yang belum sesuai, ampuni Tuhan, supaya kami menyadari di hari ini ke depan Tuhan. Jangan sampai kami terjebak Tuhan, yang rasanya melayani masuk pembangunan tubuh-Mu, tetapi sebetulnya arahnya kepada tubuh Babel. Oleh karena ketidaksetiaan, oleh karena keegoisan ini Tuhan, ampuni Tuhan. Bahkan Bapa dalam surga yang sudah merencanakan, bahkan yang akan meninggal, sudah meninggalkan ibadah pelayan, ampuni Tuhan. Bawa mereka kembali Tuhan. Biarlah kuasa firman dalam urapan bekerja dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih, supaya jangan ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Untuk itu mari mohon kuasa pertolongan, dan sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah-Mu ini, sarana Tuhan, untuk kami boleh Bapa dalam surga mengingat akan yaitu pengorbanan-Mu di atas kayu salib sampai menyerahkan nyawa, tetapi Kau bangkit. Demikian juga Bapa di dalam surga, kami boleh menyerahkan segala sesuatu, boleh berkorban segala sesuatu untuk masuk dalam pembangunan tubuh-Mu yang sempurna Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi kehidupan yang kikir, serakah, dan lain sebagainya. Tapi kami menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Kalau kami boleh dipakai dalam perkara yang kecil, Engkau akan memberikan perkara yang besar, yaitu sampai kami bisa masuk dalam pembangunan tubuh-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapa, bukan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah, bukan kuasa, berkat di atasnya. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita pegang tubuh Tuhan. Di tangan kanan tinggikan di atas kepala kita. Inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan, supaya kita mengingat akan pengorbannya di atas kayu salib. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mengambil roti yang dipecah-pecahkan, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat cawan yang adalah darah Yesus. Darah yang sama, di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Apapun bentuknya. Jamah bagian yang sakit. Kalau tidak bisa menjangkau, letakkan tangan kiri depan dada. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Pendeta Samuel akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan dan anugerah Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Lawatan Tuhan, pernyataan Tuhan bagi kami lewat firman-Mu Tuhan. Begitu jelas Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan menjaga hati nurani kami. Seperti yang sudah diteladankan oleh Nuh Tuhan. Supaya sungguh-sungguh panggilan pilihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pergaulan hidup rohani kami dengan Engkau Tuhan. Tidak pernah pudar, tidak pernah surut Tuhan. Tetapi kami benar-benar memperjuangkan panggilan pilihan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, biarlah Tuhan kami mohon, berikan terus kami hati nurani yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mau taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, meteraikan, ukirkanlah firman-Mu di dalam roh hati sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah berkesempatan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Allah memberi kekuatan kepada kami sekalian di hari-hari ini untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku yang setia akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah juga perjamuan suci yang memeteraikan firman-Mu Tuhan, itu juga menjamin bahwa firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu Bapak Gembala kami, Tuhan pakai, Tuhan terus bukakan firman bagi kami lewat hamba-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa pakai hamba-Mu Tuhan, sesuai rencana-Mu yang indah bagi beliau Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-jemaat Tuhan di mana berada, yang sudah Tuhan memberikan waktu, memberikan tenaga, semuanya dikorbankan untuk bisa menikmati ibadah kami pada saat ini. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala ucapan syukur kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur kepadamu oleh karena penyertaan-Mu, berkat-Mu malam hari ini. Kami juga berdoa bagi hidup nikah sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan menolong Tuhan dalam kehidupan nikah masing-masing sidang jemaat-Mu, sehingga suasana kebahagiaan surga ada di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa khusus bagi yang sakit dalam tubuh jasmani, yang mengalami sakit apapun, Engkau mampu untuk menolong mereka Tuhan. Mengambil, mengangkat setiap kuasa yang menyebabkan sakit penyakit Tuhan. Tolong mereka, tolong Tuhan. Yang dalam pemulihan Engkau juga akan tolong supaya segera dipulihkan dan semua bisa terselesaikan dan sehat kembali, beraktivitas dan beribadah juga melalui Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni Tuhan bagi kehidupan saat ini, menghadapi masa-masa ini, mungkin merasakan bahwa
ada kekosongan dalam hidup ini, sehingga mengundurkan diri, merencanakan untuk melepas ke ibadah pelayan. Ampuni supaya mereka boleh kembali lagi Tuhan, mengingat Tuhan pengorbanmu di atas kayu salib tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang bekerja usaha, Engkau juga akan memberkati, memelihara kehidupan mereka seperti firman-Mu Tuhan. Sekalipun dalam masa sekarang ini mungkin menghadapi kemustahilan, tapi Engkau akan lewatkan itu Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi kehidupan yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa untuk bangsa, negara, kota, di mana kita berada, lingkungan di mana kita berada, supaya yaitu Bapa dalam surga tidak terjadi penularan COVID-19 yang semakin merambat tetapi justru menurun Tuhan. Itulah yang kami harapkan, pertolongan-Mu Tuhan. Tapi semua itu kami tahu rencana-Mu akan menyelesaikan pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh Bapa pelayan-pelayan-Mu, baik yang ada malam hari ini, baik yang tidak melayani malam hari, tapi melayani dalam ibadah yang akan datang. Kau tetap memberi kekuatan, kesehatan, memberkati dan melindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini juga mereka masih belum masuk dalam sekolah secara nyata Tuhan, masih secara online. Kau juga tolong supaya anak-anak ini tetap memperhatikan di dalam pelajaran-pelajaran. Juga anak-anak sekolah minggu Kau juga tolong supaya mereka juga tidak mengabaikan di saat ada ibadah-ibadah sekolah minggu, supaya mereka juga tidak kosong Tuhan, tidak kering rohaninya. Dorong orang tua untuk mendorong anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa khusus untuk sidang jemaat-Mu yang ada perhatian mengembalikan, yaitu mempersembahkan persembahan syukur. Engkau sudah memberkati mereka untuk diakonia, untuk yang membutuhkan. Engkau juga sudah memberkati mereka, sudah mempersembahkan lewat jalur diakonia. Demikian juga perpuluhan yang sudah dikembalikan, membuktikan bahwa mereka sudah diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, bagi pelayan-pelayan-Mu, sertai Tuhan dan lindungi Tuhan. Dan juga bagi sidang jemaat yang ada di rumah, biar Kau limpahkan damai sejahtera-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.